Selamat siang, ketemu lagi kita hari ini di kelas biologi. Pada saat ini kita akan membahas sistem respiratori atau sistem respirasi. Hari ini kita akan membahas tentang organ-organ yang terlibat di dalamnya. Sebelumnya kita sering sekali menemukan di buku-buku dengan tema sistem pernapasan, ada juga yang sistem respirasi. Kita harus tahu bahwa respirasi dan bernapas itu adalah dua konsep yang berbeda. Respirasi itu merupakan proses pemecahan oksigennya, perombakan oksigennya menjadi energi yang digunakan oleh tubuh. Sedangkan bernapas sendiri adalah memasukkan dan mengeluarkan oksigen. Respirasi dibagi menjadi dua yang kita kenal, ada respirasi aerob dan ada respirasi anaerob. Masih ingat ya, yang aerob itu yang menggunakan oksigen, sedangkan yang anaerob tidak menggunakan oksigen. Sedangkan bernapasnya sendiri pun dibagi menjadi dua, ada bernapas eksternal, ada bernapas internal. Eksternal itu yang dari luar dimasukkan ke dalam alveolus, yang internal dari alveolusnya masuk ke sel-sel tubuh yang mitokondria. Itu adalah pendahuluan untuk materi ini. Kita langsung masuk saja ke organ-organ respirasi. Yang pertama organnya kita bisa lihat ada hidung, ketiga ada laring, keempat trakea, yang kelima ada bronkus, nanti ada bronchiolus, yang terakhir ada gelembung-gelembung alveolus yang dibungkus yang berada di dalam paru-paru. Kita bahas satu persatu. Di dalam hidung tidak mampu bekerja sendiri. Hidung dibantu oleh beberapa komponen penting. Di dalam hidung, kita akan menemukan rongga-rongga hidung yang dibagi oleh sekat rongga hidung. Adapun rongga hidung ini berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara. Berikutnya, kita akan menemukan rambut-rambut di dalam lubang hidung. Rambut-rambut ini berfungsi memfilter udara yang masuk. Berikutnya, kita akan menemukan lendir. Lendir ini kita bisa temukan jika konka di dalam hidung yang berisi kapiler darah bekerja untuk menghangatkan udara. Karena udara yang masuk ke dalam hidung harus dihangatkan, disesuaikan dengan suhu tubuh. Itu adalah fungsi konka yang berisi kapiler pembuluh darah. Buktinya konka bekerja, nanti akan diproduksi lendir. Lendir ini akan membungkus kotoran yang disaring oleh rambut-rambut nanti, sehingga membentuk kotoran atau yang kita sering sebut upil atau korong. Terjawab sudah ya pertanyaan nomor 1 dari penjelasan materi tadi. Yang kedua, nah, mengapa bila suhu dingin dan lembab maka dari dalam hidung kita keluar air? Itu adalah berupa lendir yang dihasilkan dari kerjanya konka dan kapiler darah. Organ yang kedua adalah faring. Faring ini merupakan lanjutan dari saluran hidung ke laring. Di sini kita menemukan ada rongga pertigaan ke arah saluran. Jangan lupa, nasofaring ke hidung, orofaring ke mulut, laringofaring ke tenggorokan. Di faring ini kita menemukan ada katup epiglotis yang sebelumnya di sistem pernapasan muncul juga epiglotis. Ini berfungsi untuk mengatur jalannya udara dan makanan. Ketika proses makanan, dia akan menutup. Ketika proses masuknya udara, dia akan terbuka. Sehingga ketika kita makan sambil berbicara,
si katup epiglotis akan bingung, sehingga terjadi yang namanya tersedak atau keselak. Berikutnya, kita masuk ke dalam penjelasan laring. Laring ini organ yang ketiga. Laring, kita menemukan lempengan-lempengan tulang rawan yang dapat membuka dan menutup glotis. Epiglotis ini tadi kita temukan di faring, tapi yang mengontrol membuka dan menutupnya adalah si laring atau kotak suara. Kalau dalam bahasa awamnya kita sebutnya jakun. Di dalam laring terdapat selaput suara yang dapat menghasilkan suara atau nada suara jika bergetar karena udara. Pertanyaan buat kita semua, apakah pria dan wanita memiliki jakun? Jawabnya adalah iya. Karena laring disebut juga kotak suara, disebut juga jakun. Pria dan wanita memiliki yang namanya kotak suara. Kenapa pada pria lebih kelihatan menonjol? Karena adanya hormon testosteron. Oke, untuk laring cukup sekian, kita lanjut ke trakea. Trakea, di sini ada pertanyaan pengantar tentang pilek dan asma. Boleh dilihat dulu pertanyaannya. Ada dua, nanti kita akan bahas seiring berjalannya dengan materi yang dijelaskan. Ini adalah gambar trakea. Yang dari sini, ini adalah trakea. Trakea memanjang dari bawah laring sampai ke arah sebelum percabangan bronkus. Ini bronkus, ini adalah trakea. Trakea terbentuk dari 4 macam jaringan. Ada jaringan ikat, otot polos, jaringan tulang rawan, dan epitelium bersilia. Kurang lebih bentuknya seperti cincin, memiliki panjang kurang lebih 10 cm, diameternya 2,4. Nah, karena strukturnya seperti yang tadi kita tahu tersusun atas 4 jaringan, ada jaringan ikat, otot polos, tulang rawan, dan epitelium bersilia, si trakea ini mampu berkontraksi. Jadi, kalau ada sesuatu yang masuk atau nyangkut di sini yang tertahan oleh silia, dia akan tertahan dan dia secara refleks akan terdorong lagi keluar. Di sini pertanyaannya, mengapa pada saat batuk dan pilek tenggorokan kita terasa gatal? Terasa gatal itu karena adanya kotoran yang masuk, kotorannya itu disaring oleh filter silia-silia tadi, dan ketika silia itu kan kita tahu ya, epitelium bersilia itu menghasilkan lendir. Lendirnya tadi akan membungkus si kotoran yang nyangkut di rambut-rambut silia tadi, sehingga seperti dahak, dan itu kan kayak ada benda yang nyangkut ya. Secara refleks karena si trakea kita mampu berkontraksi, dia akan terdorong keluar. Nah, untuk asma kita akan bahas di slide berikutnya. Ini ada pertanyaan baru, berarti ada 2 pertanyaan yang akan kita jawab di penjelasan berikutnya tentang asma dan tentang paru-paru kanan, kenapa suka sekali terasa lebih mudah lelah, kenapa sering sekali mudah terasa lebih sakit jika dibandingkan paru-paru sebelah kiri kita. Ini akan kita jawab seiring berjalannya materi. Ada yang namanya bronkus. Bronkus ini percabangan dari trakea menuju paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Fungsi bronkus ini adalah jalan masuknya udara dari trakea menuju paru-paru. Bronkus bercabang-cabang. Dari bronkus nanti ke bronkiolus, dari bronkiolus baru ke alveolus. Struktur bronkus bisa kita lihat. Struktur bronkus hampir sama dengan struktur trakea.
Yang tadi karakteristiknya kita tahu, trakea jaringan ikat, otot polos, tulang rawan, dan epitelium bersilia sama. Si bronkus pun seperti itu. Tapi yang membedakannya adalah epitelium bersilia pada bronkus mengalami derivat. Dia menjadi sisik sehingga jika dibandingkan trakea, dia tidak elastis sehingga tidak mampu berkontraksi. Bagi penderita asma, kenapa ketika bernapas terasa sesak dan menghasilkan bunyi atau megi? Itu disebabkan bronkosnya mengalami penyempitan. Ini adalah bronkus orang normal. Udara keluar masuk secara bebas. Tapi pada orang asma, saluran bronkusnya terasa menyempit sehingga udaranya dipaksakan masuk sehingga bergesekan dan mengeluarkan bunyi. Makanya orang yang asma itu pakai inhaler ya. Kerjanya itu adalah untuk merilekskan si salurannya. Biar yang tadi awalnya menyempit menjadi rileks kembali. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tadi. Kenapa paru-paru kanan terasa lebih mudah lelah atau sakit? Kita gunakan gambar ini untuk menjawabnya. Bronkus sebelah kanan itu terasa lebih curam jika dibandingkan bronkus sebelah kiri. Dia sedikit lebih landai. Sehingga ketika virus masuk atau bakteri akan lebih cepat sampai ke paru-paru sebelah kanan dibandingkan sebelah kiri. Jadi ketika kita terkena virus, bakteri, atau kita kelelahan, yang duluan ngerespon adalah atau terasa lebih cepat itu adalah paru-paru sebelah kanan dibandingkan sebelah kiri. Tapi kalau kita juga sedang pengobatan, paru-paru kita ini akan lebih cepat mendapatkan reaksi atau efeknya yang kanan karena dia lebih curam, lebih cepat nyampai jika dibandingkan yang sebelah kiri. Dari bronkus masuk ke bronkiolus. Di bronkiolus tadi kita temukan ada gelembung-gelembung alveolus. Di gelembung-gelembung alveolus ini seperti apa sih rupa atau penampilannya? Ini adalah gelembung-gelembung alveolus yang kita sering kenal dengan nama alveoli. Dia itu berisi kapiler-kapiler pembuluh darah. Dia kalau dilebarkan itu sangat lebar dan luas. Si alveolus inilah tempat terjadinya pertukaran antara O2 dan CO2. Ini berisi kapiler pembuluh darah semuanya. Biasanya alveoli ini selalu lembab dan banyak mengandung pembuluh darah yang tipis, kapiler pembuluh darah yang tipis. Dia akan membentuk paru-paru ketika dia dibungkus oleh selaput pembungkus. Bisa kita lihat di sini ada 3 selaput pembungkusnya. Ada pleura parietalis, ada rongga pleura dan pleura visceral. Gambarnya biar kita memahaminya, ini rongga pleuranya. Ini adalah pleura parietal. Ini adalah si pleura visceral. Ada 3 yang membungkus dia. Makanya paru-paru kita itu kalau dibelek kita lihat tidak kelihatan si alveolinya ya, tapi kayak ya paru-paru, kayak hanya lobus-lobusnya aja yang kita lihat. Itu karena ada selaput pembungkusnya yang tadi kita sudah kenal, ada rongga pleura, pleura visceral dan pleura parietal. Kita lihat paru-paru kita sebelah kanan dan kiri itu lobusnya berbeda. Lobus itu artinya belahannya. Ini adalah lobus. Sebelah kiri itu ada 2 lobus, 1, 2. Sedangkan yang sebelah kanan ada 3 lobus nanti, 1, 2, 3. Ada lobus superior, medius, dan inferior. Sebelah kiri superior dan inferior saja. Kenapa bisa ada perbedaan lobus? Karena paru-paru sebelah kiri itu nanti akan dihimpit oleh organ vital kita lainnya yaitu jantung. Semoga materi penjelasan tentang organ-organ sistem
respirasi hari ini dapat mudah dimengerti. Terima kasih.